Permintaan terakhir pria yang dituduh salah sebelum eksekusi. Sel penjara itu gelap, lembab, dan sunyi senyap. Rantai berdenting pelan setiap kali para penjaga lewat. Sepatu bot mereka bergema di koridor panjang dan sempit itu. Baunya karat, keringat, dan keputusasaan, tempat yang menyesakkan di mana mimpi-mimpi mati, dan keyakinan seringkali terlupakan. Namun, di tempat ini duduk seorang pria yang hatinya menolak untuk menyerah sepenuhnya pada keputusasaan. Namanya Thomas Reed, dan kurang dari seminggu, ia akan dieksekusi atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Thomas telah dituduh membunuh seorang saudagar kaya di alun-alun kota, kejahatan yang mengguncang seluruh kota. Bukti-bukti yang lemah dan tidak langsung, bertumpuk-tumpuk memberatkannya. Para saksi bersumpah mereka melihatnya melarikan diri dari tempat kejadian. Meskipun Thomas bersikeras ia berada di tempat lain, pisau yang ditemukan di dekat mayat dinyatakan miliknya. Meskipun ia menyangkal pernah memilikinya. Namun, dalam hiruk-pikuk ketakutan dan kemarahan, pengadilan dengan cepat memutuskan. Rakyat ingin menyalahkan seseorang, dan Thomas menjadi kambing hitam mereka. Ia masih muda. Baru berusia 34 tahun, dengan seorang istri dan seorang putri yang menangisinya di luar gerbang penjara setiap kali jam besuk diizinkan. Istrinya, Margaret, meyakini ketidakbersalahannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan memohon kepada para hakim, memohon belas kasihan, memohon agar kasus itu dibuka kembali. Tetapi tangisannya tenggelam oleh jeritan menuntut keadilan. Kini, tanggal eksekusi semakin dekat, dan semua harapan akan kebebasan duniawi seakan sirna. Setiap malam, Thomas terjaga di lantai batu yang dingin, menatap cahaya senter yang berkelap-kelip di luar pintu selnya. Ia memutar ulang peristiwa itu dalam benaknya, bertanya kepada Tuhan mengapa ia membiarkan ketidakadilan seperti itu terjadi. Ia teringat putrinya, Emily, yang baru berusia 7 tahun, yang berlari menghampirinya pada kunjungan terakhir mereka, menggenggam rosario kecilnya. "Papa," bisiknya, "berdoalah kepada Bunda Maria, ia akan menolongmu." Iman polosnya menembus kegelapan jiwanya. Thomas sudah bertahun-tahun tidak banyak berdoa. Hidup terlalu sibuk, terlalu keras. Namun saat itu, kenangan akan tangan mungil Emily yang terlipat dalam doa membuatnya berlutut. Malam itu, Thomas berdoa, bukan untuk kebebasan, bukan untuk balas dendam terhadap para penuduhnya, melainkan untuk satu rahmat terakhir. "Bunda yang terberkati, jika aku harus mati, izinkanlah aku melihat wajahmu di patungmu untuk terakhir kalinya sebelum mereka membawaku pergi." Itu adalah permintaan yang rendah hati, permohonan kekanak-kanakan. Ia tahu ia tidak akan pernah lagi melangkah ke gereja. Tidak akan pernah lagi berlutut di hadapan patungnya seperti yang pernah ia lakukan semasa kecil. Namun mungkin, dalam belas kasihannya, ia akan memberinya penghiburan terakhir ini. 3 hari sebelum eksekusi, pastor penjara, Pastor Andrew, datang mengunjungi Thomas. Ia adalah seorang pastor tua dengan mata yang ramah dan suara yang memancarkan wibawa sekaligus kelembutan. "Anakku," pastor itu memulai, "waktunya sudah dekat. Sudahkah kau berdamai dengan Tuhan?" Thomas menundukkan pandangannya. "Romo, aku sudah mencoba. Aku berdoa setiap malam. Aku memohon kekuatan kepada Tuhan. Namun ada sesuatu yang kurindukan, sesuatu yang kubutuhkan sebelum aku menghadapi kematian." "Dan apa itu, anakku?" Thomas menelan ludah, menahan tangis, "untuk bertemu dengan Bunda Maria lagi. Aku ingin menatap matanya sebelum aku meninggalkan dunia ini. Jika aku tidak dapat membuktikan ketidakbersalahanku di bumi ini, setidaknya biarkan aku mati dengan mengetahui bahwa aku telah mempercayakan jiwaku dalam pemeliharaannya." Romo Andrew terharu. Ia telah mendengar banyak permintaan terakhir, mulai dari makanan mewah hingga bertemu orang-orang terkasih. Tetapi permintaan ini sangat menyentuhnya. Permintaan itu murni, tulus, dan penuh iman. "Aku akan mencoba sebaik mungkin," kata pastor itu. "Meskipun para penjaga mungkin melawan, aku tidak akan berhenti berusaha." Malam itu, Romo Andrew menghampiri sipir penjara. Sipir itu, seorang pria tegas bernama Kapten Harrow,
tidak dikenal karena belas kasihan. Kau ingin aku mengizinkan seorang terpidana pembunuh melihat patung? Ejeknya. Omong kosong apa ini, Kapten? Jawab pastor dengan tenang. Dia akan mati dalam 3 hari. Apakah terlalu berlebihan untuk mengabulkan satu permintaan terakhir seorang tahanan yang sekarat? Sipir penjara menggelengkan kepalanya. Aturan tetaplah aturan. Narapidana tidak mendapatkan hak istimewa. Namun Pastor Andrew tetap mendesak. Itu bukan hak istimewa. Itu masalah jiwanya. Jangan sangkal kesempatannya untuk berdamai. Kau tidak bisa memberinya keadilan, tetapi kau bisa memberinya belas kasihan. Keheningan menyelimuti ruangan. Sipir penjara mengetuk mejanya dengan tidak sabar. Akhirnya, dengan desahan berat ia mengalah. Baiklah, besok malam, di bawah pengawasanku, dia mungkin akan melihat patung di kapel penjara. Tapi itu hanya sebentar, dan dia akan tetap dirantai. Pastor itu menundukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Hanya itu yang kuminta. Keesokan harinya, Margaret mengunjungi Thomas bersama Emily. Mata mereka berbinar ketika mendengar kabar bahwa Thomas akan dibawa ke kapel. "Oh, Thomas," bisik Margaret, sambil memegang tangan Thomas yang dirantai melalui jeruji. "Perawan suci telah mendengar doamu." Emily berseri-seri. "Sudah kubilang, Papa, dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya." Air mata menggenang di mata Thomas. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, secercah harapan berkelebat di hatinya, bukan harapan untuk lolos dari kematian, melainkan harapan untuk dipeluk oleh sesuatu yang lebih agung daripada kematian itu sendiri. Itu malam itu, para penjaga menggiring Thomas menyusuri koridor remang-remang, rantainya berdenting di setiap langkah. Pastor Andrew berjalan di sampingnya, menggumamkan doa-doa dengan suara pelan. Sipir mengikutinya dari belakang, tangan terlipat, mengamati dengan curiga. Ketika mereka sampai di kapel penjara, jantung Thomas berdebar kencang. Kapel itu kecil, dengan bangku-bangku kayu sederhana dan altar usang. Namun di depan berdiri apa yang sangat ingin dilihatnya, patung perawan Maria yang terberkati, tangannya terlipat berdoa. Matanya menengadah ke surga. Saat Thomas melihatnya, ia berlutut, rantai-rantainya berderak saat ia terisak tak terkendali. Para penjaga bergerak gelisah, tetapi Pastor Andrew memberi isyarat agar mereka membiarkannya. "Ibu," bisik Thomas, "aku tidak bersalah, tetapi bahkan jika aku harus mati sebagai terpidana, aku menyerahkan jiwaku kepadamu. Peluk erat keluargaku, lindungi putri kecilku, dan bawalah aku kepada putramu ketika waktuku tiba." Saat ia berdoa, sesuatu bergejolak di kapel. Udara menghangat, dan aroma lembut memenuhi ruangan, aroma mawar yang tak terbantahkan. Pastor Andrew pun menyadarinya. Para penjaga melihat sekeliling dengan gelisah, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Thomas mengangkat kepalanya perlahan, dan untuk sesaat, ia merasa melihat bibir patung itu melengkung membentuk senyum tipis. Ketika Thomas dibawa kembali ke selnya, kedamaian menyelimutinya. Beban keputusasaan telah terangkat. Ia berkata kepada Margaret saat kunjungannya berikutnya, "Aku melihatnya, bukan hanya patung itu, aku merasakan kehadirannya. Ia bersama kita." Margaret menangis, berpegangan erat pada jeruji. "Thomas, jika perawan Maria yang terberkati telah menampakkan diri, maka surga tidak akan meninggalkan kita. Sesuatu akan terjadi. Aku percaya itu." Namun waktunya singkat, hanya tersisa 2 hari sebelum eksekusi. Desas-desus mulai menyebar di antara staf penjara tentang aroma mawar misterius di kapel. Beberapa menganggapnya sebagai imajinasi, yang lain berbisik bahwa itu adalah mukjizat. Sementara itu, iman Thomas semakin kuat. Ia menghabiskan setiap saat terjaganya dengan berdoa rosario pada manik-manik pemberian Emily. Ia tak lagi takut mati. Sebaliknya, ia menanti dengan penuh harap, percaya bahwa perawan Maria yang terberkati tak akan membiarkannya binasa terlupakan dan dipermalukan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam di balik tembok penjara. Setiap jam terasa seperti hitungan mundur. Namun, bagi Thomas Reed, kedamaian telah mengakar di hatinya.
kenangan berlutut di hadapan patung perawan Maria di kapel penjara terus menghantuinya bagai api yang tak kunjung padam. Ia teringat aroma mawar, senyum tipis yang ia yakini pernah ia lihat di patungnya, dan kehangatan yang menyelimutinya selama menit-menit berharga itu. Meskipun kematian masih menanti, ia tak lagi takut. Ia percaya sesuatu yang lebih besar sedang bekerja, sesuatu yang tak terlihat. Menjelang eksekusinya yang dijadwalkan, Thomas berdoa berlutut, rosario kayu kecil tergenggam erat di tangannya. Bunda Maria, aku siap jika ini kehendak putramu, tetapi jika surga berkenan, biarlah kebenaran terungkap, agar putri kecilku tumbuh dengan mengetahui bahwa ayahnya tidak bersalah. Saat berdoa, ia mendengar langkah kaki. Itu Pastor Andrew, memegang lentera kecil. Anakku, bisik pastor itu, malam ini mungkin malam terakhirmu di dunia ini. Aku akan menemanimu sampai pagi. Thomas tersenyum tipis. Terima kasih, Pastor. Aku tidak takut mati lagi. Aku hanya berduka untuk Margaret dan Emily. Pastor Andrew mengangguk. Percayalah padanya. Perawan yang kau doakan adalah seorang ibu yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jika kau melihat senyumnya, maka sesuatu akan datang, sesuatu yang hanya bisa dijelaskan oleh surga. Halaman penjara hening, para sipir berbisik-bisik gugup. Beberapa mengatakan mereka masih mencium aroma mawar ketika melewati kapel. Yang lain mengaku bermimpi melihat perawan berdiri di samping Thomas. Suasana terasa berat karena penantian. Saat fajar, sipir sendiri datang ke sel Thomas. Sudah waktunya. Rantai diikatkan di pergelangan tangan Thomas. Ia dibawa ke halaman tempat tiang gantungan telah disiapkan. Kerumunan kecil telah berkumpul, para pejabat, penjaga, dan beberapa warga kota yang menuntut keadilan. Di antara mereka berdiri Margaret, menggenggam erat tangan Emily. Mata anak itu berkaca-kaca, namun ia memegang rosario dan membisikkan doa pelan. Saat Thomas diposisikan di depan tiang gantungan, ia mengangkat pandangannya ke langit. Ke dalam tanganmu, ya Tuhan, ia berdoa dengan lembut. Tepat saat Algojo melangkah maju untuk membacakan tuntutan, keributan terjadi di gerbang penjara. Seorang penunggang kuda memacu kudanya masuk, melambaikan surat berstempel resmi istana kerajaan. Sang kapten meraihnya dan membacakannya keras-keras, tangannya gemetar. Itu adalah keputusan yang mendesak. Bukti baru telah muncul. Seorang pria lain, yang sudah ditahan karena pencurian, telah mengakui pembunuhan yang dituduhkan kepada Thomas. Pisau itu, yang dulu diyakini milik Thomas, terbukti dicuri dari bengkelnya beberapa hari sebelum kejahatan itu terjadi. Kerumunan itu terkesiap. Margaret jatuh berlutut, terisak-isak. Emily berteriak, "Mama!" Sang perawan menyelamatkan Papa. Sipir itu memucat. Ia menatap Thomas dan berkata dengan suara serak, "Kau bebas." Saat rantai itu dibuka, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Dari kapel penjara, lonceng-lonceng mulai berdentang sendiri. Tak seorang pun di dalam untuk menarik tali. Suaranya menggema di halaman, bercampur dengan isak tangis Margaret dan Emily. Kemudian, para saksi bersumpah mereka melihatnya. Patung Santa Perawan Maria di kapel tampak bersinar dengan cahaya terang yang mengalir melalui jendela-jendela kapel. Aroma mawar yang sama memenuhi udara, lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan para penjaga yang tangguh pun terdiam. Beberapa membuat tanda salib dengan takjub. Thomas jatuh berlutut, air mata mengalir di wajahnya. "Terima kasih, Bunda Maria. Terima kasih."